Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Najah semuanya. Hari ini kita akan mengajak Najah jalan-jalan ke salah satu objek wisata budaya yang ada di Pulau Sumbawa, yaitu ke Desa Mantar. Dari Mataram kita naik mobil menempuh perjalanan 2 jam untuk sampai ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Kita sudah berada di atas kapal dan kita akan menyeberangi laut kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam tergantung kondisi angin ya. Jadi ini kita sudah berada di atas kapal menunggu keberangkatan. Assalamualaikum, Najah mau hari ini pergi ke Sumbawa. Najah udah di atas kapal. Suasana kebersamaan makan siang di atas kapal, teman-teman. Jadi kita membawa makanan sendiri dari rumah, dan di tengah perjalanan setelah sholat zuhur kita makan sama-sama. Ini nasi angkat. Nasi luwek nih. Sambel mana? Dah, thank you. Di tangannya. Halo, assalamualaikum. Kita sekarang mau kemana nih? Dan aja kita kemana? Kita mau kemana? Mau ke Sumbawa. Berarti kita mau keliling ini ya, Pulau KSB ya, Sumbawa. Iya, jangan kata aja ini. Iya, waduh, malu dia. Kita mau ke negeri di atas awan ya nanti ya, kalau sempat besok. Insya Allah kita ke sana ya. Insya Allah ya. Kita bikin video di sana ya. Amin, amin. Diam, Bu. Salam dulu dong, salam. Bahaya ini. Oke, sahabat Najah, beberapa saat lagi kita akan berlabuh di Pelabuhan Pototano di Sumbawa. Jadi sebelum kapalnya berlabuh, kita semua penumpang diharuskan untuk masuk ke dalam kendaraan masing-masing sebelum kapalnya berlabuh. Ya, jadi kursi rodanya Najah itu masih tertinggal di dalam mobil. Dan untuk naik ke atas kapal, Najah biasanya digondong papa, tapi untuk yang sekarang ini Najah bersama kakak Abi. Jadi kalau kita mengambil perjalanan lewat laut itu cukup merepotkan bagi kita yang membawa wheelchair gitu, karena tidak bisa membawa wheelchair ke kapal. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Pelabuhan Pototano di Sumbawa. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke negeri di atas awan atau Desa Mantar yang berlokasi di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sahabat Najah, ini kita
kita sudah mulai memasuki kawasan desa wisata yang terkenal dengan negeri di atas awan. Kenapa namanya negeri di atas awan? Itu konon ceritanya karena kalau pagi hari atau setelah habis hujan atau sore hari, kalau kita berada di desa Mantar tersebut yang lokasinya 620 meter di atas permukaan laut, itu di bawah kita itu seperti tertutup awan, sehingga lokasi desa itu seolah-olah berada di atas awan. Namun perjalanan ini cukup membuat kaget karena terus terang jalanannya itu sangat ekstrim ketinggiannya. Jadi sudutnya tuh lebih dari 45 derajat sahabat Najah. Kemudian di pinggir jalannya itu juga belum ada pembatas atau pelindung. Jadi kalau misalkan mobilnya mundur sedikit, itu bahaya. Nah, jadi ini kita pakai 2 mobil. Jadi rombongan pertama ada menggunakan mobil HiAce yang ada di depan kita, dan ini mobil yang kita kendarai bersama Najah itu ada di posisi kedua. Nah, namun di tengah perjalanan tadi ada sebuah mobil dam itu yang mengangkut galon. Itu angkutannya cukup berat sehingga kita waktu naik melewati kelok-kelokan ini harus hati-hati karena kita harus jaga jarak dengan mobil dam tadi, dan kita juga jaga jarak dengan mobil rombongan yang di depan karena kita untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun sahabat Najah, semakin naik itu perasaan udah semakin gak karuan gitu, karena setiap kita menoleh ke bawah itu Masya Allah tinggi sekali dan kita nggak bisa lihat bawahnya tuh seperti apa gitu. Jadi cukup membuat kita ragu-ragu gitu untuk melanjutkan perjalanan gitu. Apalagi ini mobilnya, ceritanya ini mobil HiAce ini jarang digunakan untuk naik ke kawasan desa Mantar itu. Biasanya kita menyewa mobil khusus yang bisa naik. Tetapi ini namanya jalannya sudah bagus ya, sudah di hot mix, sudah mulus gitu dibanding sama perjalanan pada tahun lalu itu masih berbatu-batu ya, jadi ekstrim banget gitu. Nah, di sini ini sudah mulai kelihatan ini mobil di depan tuh agak susah naik. Nah, kita juga mengikuti dari belakang gitu. Jadi mobil ini nggak bisa laju karena kita harus menyesuaikan kecepatan dengan mobil yang di depan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil ini susah sekali naiknya. Karena sempat berhenti di tanjakan karena mobil dam tadi yang membawa muatan galon yang berat itu tidak bisa naik juga, sehingga itu yang membuat kecepatan mobil ini tidak bisa laju gitu. Nah, itu lihat ada mobil dam yang nggak bisa naik. Jadi ini benar-benar menakutkan di dalam, sedangkan posisi ini kita di ketinggian, jadi jalannya ini curang bukan datar. Jadi terus menanjak, nggak ada berhenti. Posisi AC juga lagi menyala sehingga tarikan gasnya itu nggak bisa keras gitu. Nah, ketika mobilnya dihidupkan, tiba-tiba mobil yang dikendarai sama Najah dan rombongan itu mundur. Ya Allah, sangat menakutkan, dan itu membuat kami semua yang ada di dalam mobil itu memutuskan untuk turun untuk memastikan bahwa mobilnya baik-baik aja dan masih bisa dipakai untuk perjalanan selanjutnya. Nah, ini adalah rekaman video yang diperoleh di YouTube bahwa memang jalan ini sangat ekstrim dan ada sebuah mobil yang sempat melorot ke bawah turun, tidak bisa naik. Jadi kami membayangkan ini mobil yang kami kendarai itu besar, berat, penumpangnya banyak. Jadi bagaimana akan bisa naik ke atas? Ya, akhirnya dengan segala macam pertimbangan, dan ada Najwa juga di dalam sana, ada adiknya juga. Jadi semua memutuskan untuk turun, tidak melanjutkan perjalanan.
Nah, sahabat Naja semuanya, jadi yang melanjutkan perjalanan itu adalah mobil pertama, di mana mobil pertama itu rombongannya terpecah menjadi dua. Jadi ada salah satu pamannya Naja itu sempat turun, tidak mau ikut perjalanan ke atas, jadi turun dan memutuskan untuk turun dengan menggunakan jalan kaki sambil nunggu ojek membawa turun ke bawah. Sedangkan penumpang yang lain, saudara-saudara yang lain, tuh tantenya, sepupu-sepupunya itu melanjutkan perjalanan mendaki atau menggunakan kaki untuk sampai ke puncak. Dan alhamdulillah mereka berhasil sampai ke atas dan bisa menyaksikan langsung negeri di atas awan, bagaimana pemandangannya dari atas, bagaimana suasananya di atas sana, dan kita menempuh perjalanan yang sangat luar biasa ekstrim. Di sahabat Naja, desa atau negeri di atas awan ini merupakan salah satu spot para layang nomor 2 terbaik di dunia setelah Palu, Sulawesi Tenggara ya. Jadi di sini banyak sekali para turis-turis baik dari mancanegara maupun domestik yang mencoba para layang dari tempat ini. Jadi